조만간 금방 또 돌아올 것이고 우리 여린 꿈나무들 열심히 잘 했으면 좋겠다. See you soon. Bye bye. Seperti yang kita tahu bahwa rapat Exco sebentar lagi akan diadakan, yang mana rapat Exco PSSI ini akan menjelaskan alasan dipecatnya Patrick Kluivert, serta siapa yang akan menggantikannya. Ada beberapa bocoran yang justru menguatkan dugaan bahwa Shin Tae-yong akan kembali melatih timnas Indonesia. Maka dari itu fans timnas wajib banget nih tahu informasi ini. Karena selain info tersebut, ada banyak juga info menarik lainnya yang harus kalian ketahui. Jadi tonton videonya hingga selesai teman-teman. Dan berikut adalah ulasannya. Dezelfde ideeën en alles. Leven natuurlijk nu allemaal die droom, hè. Er zijn meer landen bij, dus je kan er wat sneller of makkelijker naartoe. Ja, dat is alles wat we doen, hè. 48. Pertama, para fans timnas dibuat terkejut dengan pernyataan Alex Pastoor bersama media Belanda baru-baru ini, yang mana pada wawancaranya bersama Ziggo Sports, Alex Pastoor mengatakan bahwa sangat tidak logis negara ranking FIFA 119 bisa lolos Piala Dunia. Alex Pastoor juga mengatakan alasan kenapa staf pelatih Patrick Kluivert, termasuk dirinya, memilih memutuskan menghentikan kerjasama dengan PSSI. Alex Pastoor mengatakan bahwa seusai Indonesia kalah melawan Irak dan setelah mereka pulang dari Arab Saudi, mereka melihat sentimen dari publik sepak bola Indonesia lebih ke arah sentimen negatif kepada mereka, dan Patrick Kluivert beserta yang lainnya berpikir keras apakah mereka ingin bekerja di atmosfer seperti itu. Maka dari itu mereka memutuskan mengakhiri kerja sama dengan PSSI, ujar Alex Pastoor. Ya, pernyataan ini pun ramai dibahas para fans di media sosial. Bahkan beberapa fans menilai bahwa staf kepelatihan Belanda tersebut sebagai pengecut. Para fans malah membandingkan dengan Shin Tae-yong yang selama 5 tahun benar-benar dihujani hujatan dan kritikan. Bahkan kritikan dari orang PSSI langsung. Akan tetapi Shin Tae-yong tak pernah berpikir pesimis atau menjelekan supporter timnas sama sekali. Shin Tae-yong justru terus menunjukkan apa itu kerja keras bersama. Shin Tae-yong adalah sosok yang selalu melawan kemustahilan. Bahkan di era Shin Tae-yong, para fans selalu yakin bisa mengalahkan siapapun. Bahkan para fans sempat loh kepikiran bisa mengalahkan Jepang. Ya, keyakinan dan keoptimisan dari para supporter timnas Indonesia tersebut kini seakan hilang bersamaan dengan perginya Shin Tae-yong, karena di era Patrick Kluivert kemarin, para fans lebih condong ke pesimis ketimbang optimis. Ya, tentunya kepesimisan para fans timnas tersebut memang nyata adanya, karena Patrick Kluivert memang terbukti gagal total bersama timnas Indonesia. Maka dari itu banyak yang menyuarakan agar Shin Tae-yong bisa kembali melatih timnas Indonesia saat ini. Dan menariknya ada kabar bocoran tentang rapat Exco yang beberapa hari lagi digelar, yang mana di dalam rapat Exco tersebut kabarnya akan membahas sosok Shin Tae-yong. Rapat Exco sempat dikabarkan akan diadakan hari ini, akan tetapi kabar ini justru ditepis oleh salah satu Exco PSSI yang mengatakan bahwa sampai hari ini dirinya belum mendapat undangan tentang rapat Exco tersebut. Kendati demikian, rapat Exco PSSI yang akan membahas soal pelatih baru timnas Indonesia seharusnya sebentar lagi akan diadakan, mengingat Erick Thohir juga sudah selesai menghadiri dan menikahkan putrinya. Menariknya di sini banyak bocoran rapat Exco yang keluar di media sosial. Salah satunya adalah kembalinya pelatih sebelumnya, yaitu Shin Tae-yong semakin menguat. Ya, hal ini diawali dengan Erick Thohir dan Shin Tae-yong mulai saling follow lagi di media sosial. Para fans timnas pun menyimpulkan ini sebagai sebuah hint atau petunjuk akan ada CLBK di antara Erick Thohir dan Shin Tae-yong. Jika ini beneran terjadi, maka kemungkinan besar Shin Tae-yong akan kembali melatih timnas Indonesia. Mengingat mayoritas Exco PSSI juga kabarnya menyarankan hal tersebut, karena saat ini mayoritas masyarakat juga masih berharap Shin Tae-yong bisa melatih timnas Indonesia lagi. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya PSSI harus mendengarkan keinginan dari para supporter dan menurunkan ego mereka. Mengingat saat ini banyak sekali yang memilih Shin Tae-yong untuk kembali menjadi pelatih timnas Indonesia, setidaknya sampai Piala Asia 2027 mendatang. Bahkan publik figur ternama seperti Ferry Irwandi dan para pengamat, serta mayoritas supporter timnas Indonesia, menyarankan agar lebih baik PSSI menurunkan egonya dan membawa kembali Shin Tae-yong ke Indonesia. Bahkan DPR RI juga merestui jika Shin Tae-yong kembali menjadi pelatih timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI sebelumnya, yaitu Iwan Bule, juga turut menyarankan hal yang sama. Akan tetapi, seperti yang kita tahu, ada beberapa pihak yang terlihat tak suka jika Shin Tae-yong kembali. Bahkan jika Shin Tae-yong kembali, Mimin yakin akan lebih banyak drama-drama yang mereka buat untuk menjatuhkan Shin Tae-yong lagi.
Ya, para fans timnas juga tentunya masih penasaran dengan kepelatihan Shin Tae-yong. Mengingat saat Shin Tae-yong dipecat oleh PSSI, saat itu penyebabnya bukanlah kegagalan ataupun keinginan para supporter. Alasan dipecatnya Shin Tae-yong saat itu murni ambisi dari federasi yang mengatakan untuk membesar chance lolos Piala Dunia, yang terbukti hasilnya adalah kegagalan total. Ya, dengan tekanan dari publik sepak bola yang terus membesar setiap harinya, hari ini banyak beredar di media sosial tentang isi rapat Exco nanti, yang menyebut bahwa pada rapat Exco nanti, nama Shin Tae-yong akan jadi pembahasan utama. 그 경기도 준비해야 되고 그걸 또 잘 준비하면 2030년도 또 월드컵도 잘 갈 수 있으니까 그런 부분을 한 번 더 생각하고 만들어냈으면 좋겠다. Selain Shin Tae-yong, tentunya ada beberapa nama pelatih lainnya. Hari ini banyak kabar yang menyebut bahwa pelatih asal Belanda yaitu Frank de Boer juga masuk kandidat pelatih timnas Indonesia. Rumor penunjukan Frank de Boer muncul akibat unggahan Simon Tahamata di akun sosial media pribadinya. Frank de Boer memiliki rekam jejak buruk sebagai pelatih, terutama saat menangani Inter Milan. Kesalahan dalam memilih pelatih berpotensi terulang kembali jika PSSI menunjuk Frank de Boer sebagai pelatih timnas Indonesia. Maka dari itu banyak fans timnas yang sedikit panik saat mendengar kabar tersebut, mengingat jangan sampai PSSI mengulangi kesalahan untuk yang kedua kalinya. Karena daripada memilih pelatih Belanda, apalagi sosoknya adalah Frank de Boer, para fans lebih setuju jika sosok Timur Kapadze dan Jesus Casaslah yang lebih baik menjadi kandidat pelatih timnas Indonesia jika memang Shin Tae-yong tidak bisa kembali. Gimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian punya kandidat lain selain Shin Tae-yong? Komen di bawah ya. Kabar selanjutnya, dapat grup yang terbilang mudah, peluang Indra Safri back-to-back juara SEA Games semakin besar. Seperti yang kalian ketahui bahwa di SEA Games Thailand tahun ini, Timnas Indonesia asuhan Indra Safri tergabung dalam grup A bersama Myanmar, Singapura, dan Filipina. Tentunya grup ini bisa dibilang cukup mudah bagi King Indra Safri, yang sudah malang melintang di turnamen wilayah ASEAN. Alasan ditunjuknya Indra Safri sendiri adalah untuk mempertahankan medali emas SEA Games. Indra Safri sendiri sejatinya mendaftarkan pemain yang cukup mewah seperti Ivar Jenner, Adrian Wibowo, Marcelino, dan Rafael Struijk. Akan tetapi karena ini bukanlah agenda FIFA, kabarnya pemain-pemain tersebut tak dilepas oleh klubnya. Rafael Struijk sendiri kabarnya baru sembuh dari cedera dan terancam tak ikut SEA Games tahun ini. Kendati demikian, King Indra Safri mengaku tak pikir pusing dengan absennya pemain tersebut. Indra Safri sangat percaya diri dengan para pemain yang ia bawa sekarang dan sangat yakin bisa mempertahankan medali emas SEA Games kali ini. Ya, mentalitas dari King Indra Safri di turnamen ASEAN memang tak usah kita ragukan lagi. Jadi menarik untuk kita saksikan ya teman-teman. Ya, itulah kabar Timnas Indonesia terbaru hari ini. Semoga info-info tersebut bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya, dan nantikan video dari channel Bung Chin Football selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.